selama hidup di dunia, Yesus adalah Tuhan. Tuhan menetek pada ibunya. Ibunya mengetahui, menyusui Tuhan. Belum ada nomor urutannya, dan saya urutkan. 1. Selama hidup di dunia, Yesus adalah Tuhan. 2. Tuhan menetek pada ibunya. 3. Ibunya mengetahui, menyusui Tuhan. Apakah sudah jelas apa belum? Siapa yang muslim-muslim yang paling hebat di grup ini? Sebut namanya. Meme bos sudah masuk nih. Meme bos sudah masuk. Cepat. Sebut namanya yang paling hebat. Yesus itu keluar dari mulut Allah atau keluar dari mulut rahim Maria? Jawab. Berani-beraninya bertanya sama meme bos. Yesus itu keluar dari mulut Allah atau keluar dari mulut Maria? Atau keluar dari rahim Maria? Ya sudah pasti Yesus keluar dari rahim Maria. Berarti Yesus itu ciptaan kan? Jujur. Iya. Dari sisi manusianya dia adalah ciptaannya. Sudah saya katakan dari kemarin ketika kamu berdialog dengan meme bos. Meme bos sudah terbiasa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Berbicara Yesus adalah berbicara dua sisi, dari sisi kemanusiaan dan dari sisi kelahiannya. Jikalau Bang Jul bertanya bahwa artinya Yesus itu ciptaannya, ya benar. Dari sisi kemanusiaannya memang dia diciptakan, tetapi dari sisi kelahiannya dia sudah pasti bukan. Sama seperti ketika Sang Firman itu mengambil media pada zaman Musa. Sang Firman atau ilahi itu mengambil media api, malaikat, ataupun awan. Dari sisi material ataupun dari sisi media-media itu ya adalah ciptaan. Api itu kan ciptaan Tuhan. Malaikat ciptaan Tuhan, awan ciptaan Tuhan, ya sudah pasti sama seperti manusianya Yesus, dia adalah ciptaan Tuhan. Tetapi yang disebut Tuhan itu bukan medianya ataupun apinya itu, ataupun manusianya itu. Tetapi yang disebut Tuhan itu adalah keilahian yang tersembunyi di dalam media tersebut, yang berkomunikasi dengan nabi-nabinya itu, atau ciptaannya itu yang disebut Tuhan. Amin. Semoga Tuhan Yesus cepat menyadarkan Bang Zulkifli M. Abbas ya, supaya Bang Zulkifli M. Abbas ini menjadi orang yang bertobat, karena Bang Zulkifli M. Abbas ini masih berada di dalam domba-domba yang tersesat ya. Jadi hari ini saya ditugaskan untuk mengembalakan domba-domba yang hilang ya, yaitu di luar daripada bangsa Israel. Bagus, Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Sekarang, orang yang menyembah ciptaan, apakah itu orang gila atau orang waras? Jawab. Pertanyaan itu aja dari kemarin itu. Berkembang sedikit pertanyaan Bang Jul supaya dialog kita itu asik. Karena apa saya lihat? Ketika kita dua berdebat, itu di YouTube-nya Bang Jul itu penonton paling banyak ketika kita dua berdialog. Jadi harapan saya itu ketika berdialog dengan saya besok-besok atau berikutnya, pertanyaan itu dirubah supaya saya merasa itu sangat sulit. Ini pertanyaan itu terus. Baik, saya akan menjawab ya. Bang Jul mengatakan bahwa berarti ketika orang menyembah manusianya Yesus artinya sesat. Ya, kalau menurut saya ya memang benar. Ketika ada orang menyembah manusia, maka saya katakan itu adalah sesat. Tetapi sayangnya kami orang Kristen tidak menyembah manusianya Yesus, kami jadikan Tuhan. Yang kami jadikan Tuhan itu adalah keilahian yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesusnya. Itu yang disembah, bukan manusianya. Dari kemarin sudah saya jelaskan sama Bang Jul ya. Mungkin Bang Jul bisa memutar ulang video-video ataupun VN-VN kita yang sudah Bang Jul
masukkan ke YouTube itu, tolong diputar ulang, dengar ya VN ya, sudah sering kali saya jelaskan ini ya, bahwa manusia menyembah manusia saya katakan salah, tetapi sayangnya orang Kristen tidak menyembah manusia Yesusnya, orang Kristen tidak menyembah api, orang Kristen tidak menyembah awan, orang Kristen tidak menyembah malaikat yang dijadikan Tuhan, tetapi orang Kristen menyembah keilahian yang tersembunyi di dalam api, keilahian yang tersembunyi di dalam malaikat, keilahian yang tersembunyi di dalam awan, dan keilahian yang tersembunyi di dalam manusia Yesus. Terima kasih. Semoga Bang Jul cepat tersadarkan, karena saya berbicara bukan berasal dari diri saya sendiri, tetapi Yesus telah mengutus Roh Kudus hari ini untuk menyadarkan orang-orang yang masih di luar daripada kandang Israel, yaitu orang-orang yang domba yang tersesat ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bang Jul. Amin. Saya katakan kepada Anda, apakah Yesus itu adalah ciptaan? Anda katakan, iya, Yesus itu adalah ciptaan. Pertanyaan saya, apakah orang yang menyembah ciptaan Tuhan itu adalah orang gila atau orang waras? Jawab dengan tegas. Silakan. Oke, jikalau Bang Jul meminta saya untuk menjawab, ketika manusia menyembah manusia, apakah orang gila atau waras? Maka saya katakan, ya, orang gila. Tetapi orang Kristen bukanlah orang gila, orang Kristen bagian daripada orang waras. Kenapa saya katakan Kristen itu bagian daripada orang waras? Kristen tidak menyembah manusianya, sudah saya katakan tadi. Kristen menyembah keilahian yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesus, itu yang disembah. Jadi bukan manusianya ya, itu sudah saya jelaskan dari tadi. Apa buktinya bahwa ada ilahi yang tersembunyi di dalam manusianya Yesus? Iya, untuk membuktikan itu, dari sudut pandang manusia sudah pasti tidak bisa melihat ya, karena Allah itu adalah gaib. Gaib itu adalah Allah, surga dan malaikat itu adalah gaib. Jadi tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia ya. Lalu Bang Jul akan bertanya, kalau kamu tidak bisa melihat keilahian yang tersembunyi di dalam Yesusnya, kok bisa kamu katakan bahwa ada ilahi yang tersembunyi dalam kemanusiaan Yesusnya? Tidak. Bukan kami yang melihat dan bukan kami yang berkata bahwa ada ilahi yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesus, tetapi pengakuan atau perkataan dari Yesus sendiri. Dialah yang menyatakannya. Apa kata Yesus? Dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi yang melakukan pekerjaannya itu adalah Bapa yang diam di dalam Yesus. Salah satu pekerjaan apa saja yang dilakukan Bapa di dalam, bukti-buktinya itu salah satunya seperti ketika Yesus menghidupkan orang mati. Yesus mengampuni dosa orang. Ketika disalib, Yesus memvonis dosa orang tersebut yang di sampingnya itu, dan memvonis orang tersebut masuk surga. Apa kata Yesus? Hari ini juga engkau akan bersama aku ke dalam taman Firdaus. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti menghapus dosa orang, atau memvonis orang masuk surga, atau menghidupkan orang mati, itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi benar, ketika Yesus mengatakan bahwa keilahian yang tersembunyi di dalam Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Ya, memang benar. Tidak mungkin manusia Yesus melakukan pekerjaan seperti itu. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bang Jul ya. Kalau saya sih berdoa supaya Bang Jul cepat tersadarkan. Karena apa yang saya katakan tadi bukan berasal dari diri saya sendiri, tetapi berasal daripada Yesus telah mengutus Roh Kudus atau roh penghibur ya, untuk menyadarkan Bang Jul supaya Bang Jul kembali kepada ajaran yang benar atau ajaran yang sesungguhnya. Itu yang ajaran Yesus. Karena Yesus sudah mengatakan bahwa akulah jalan yang lurus. Siapapun yang datang kepadaku, kepada Bapakku, dia harus melalui aku. Jadi Bang Jul, kembalilah kepada ajaran yang sebenarnya Bang Jul ya. Anda telah mengakui bahwa menyembah ciptaan itu adalah orang gila. Nah, Yesus adalah ciptaan. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa pada diri Yesus itu ada keilahian. Yang ilahi pada diri Yesus itu apa? Coba tunjukkan kepada saya. Apa yang ilahi pada diri Yesus? Kalau ketika Anda mengatakan tadi, Allah diam di dalam aku,
Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Allah itu adalah roh yang merasuki Yesus? Dalam arti kata Yesus kerasukan Tuhan. Silakan. Iya, Bang Jul menuntut bahwa apa benar ada keilahian yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesusnya? Iya, saya katakan benar. Kenapa saya katakan benar? Ya sesuai dengan perkataan Yesus atau pengakuan Yesus atau pernyataan Yesus. Yesus sendirilah yang menyatakannya, bukan kami. Sudah saya katakan tadi, untuk membuktikan keilahian yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesus, manusia tidak bisa membuktikan itu. Karena Allah itu adalah gaib. Manusia tidak akan bisa melihat sesuatu yang gaib. Manusia tidak pernah melihat Allah. Lalu bagaimana untuk membuktikan bahwa benar atau tidak ada ilahi yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesusnya? Sudah saya katakan tadi, bukan kami yang menyatakannya, bukan pengakuan dari kami, tetapi Yesus sendiri yang mengatakan, ataupun Yesus sendiri yang mengakui bahwa ya, Bapa yang diam di dalam Yesuslah yang melakukan pekerjaannya, bukan Yesus. Ya benar. Untuk membuktikan Bapa yang diam di dalam Yesus melakukan pekerjaannya banyak, sudah saya katakan tadi. Menghidupkan orang mati, menghapus dosa orang, memvonis orang masuk surga. Itu adalah pekerjaan ilahi. Ya sudah pasti Bapa yang diam di dalam Yesus, dia yang melakukan pekerjaannya, tidak mungkin Yesusnya. Kenapa saya katakan tidak mungkin manusia Yesusnya? Karena sudah terbukti bahwa seluruh nabi-nabi itu tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Apakah Bang Jul bisa membuktikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus seperti menghidupkan orang mati atau memvonis orang masuk surga itu? Apakah nabi-nabi yang lain bisa melakukan itu? Saya katakan tidak bisa, karena itu hanyalah pekerjaan Tuhan. Kalau Bang Jul bisa membuktikan bahwa nabi-nabi yang lain juga bisa memvonis orang masuk surga, artinya saya mengatakan bahwa nabi itu adalah Tuhan juga. Karena tiga agama samawi, mulai dari Yahudi, Kristen, dan Islam, mengakui bahwa yang berhak memvonis seseorang masuk surga itu hanyalah Tuhan itu sendiri. Selain daripada Tuhan tidak ada yang bisa memvonis orang masuk surga ataupun neraka. Tetapi di Alkitab, Yesuslah bisa memvonis orang untuk masuk surga. Kalau dia bukan Tuhan, lalu dia siapa? Coba jelaskan. Semoga Tuhan Yesus cepat menyadarkan Bang Jul. Anda mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Yang nampak kemudian adalah Yesus. Nah, yang terlihat kemudian adalah Kristen hari ini menyembah Yesus yang adalah manusia. Anda mau mengatakan kami tidak menyembah Yesus karena yang kami sembah adalah sisi keilahian yang ada di dalam diri Yesus. Tapi faktanya yang Anda sembah itu adalah sisi kemanusiaannya Yesus. Coba, bagaimana kemudian Anda mengatakan yang kami sembah adalah Allah yang diam di dalam diri Yesus? Sementara Allah itu tidak terlihat. Yang Anda sembah hari ini adalah wujud manusia bernama Yesus. Maka pantaskah kemudian sosok manusia menyembah manusia? Apakah Anda boleh dikategorikan sebagai orang gila? Jawab. Saya sudah mengatakan dari tadi bahwa orang Kristen tidak menyembah manusia Yesusnya yang kami jadikan Tuhan. Yang kami jadikan Tuhan itu ialah keilahian yang tersembunyi di dalam media tersebut. Yang dimaksud media itu apa? Ya media manusia. Sudah saya katakan tadi berulang-ulang kali. Ketika di zaman Musa, Tuhan mengambil media api atau malaikat atau awan, tidak mungkin kami mengatakan bahwa api itu adalah Tuhan. Tidak mungkin kami katakan awan itu Tuhan. Tidak mungkin kami katakan bahwa malaikat itu adalah Tuhan. Tidak. Karena suara itu berasal dari dalam api, karena suara itu berasal dari dalam awan, karena suara itu berasal daripada malaikat, maka kami katakan Tuhan. Tetapi yang kami sebut Tuhan yang berasal dari Tuhan yang suaranya yang berasal daripada malaikat atau api atau awan itu bukan apinya, tetapi Tuhan yang sembunyi di dalam media-media itu. Itulah yang kami katakan Tuhan. Buktinya ketika Sang Firman berkomunikasi
dengan Musa di Gunung Horeb, Tuhan mengambil media api. Komunikasi antara Musa dan api itu komunikasi dua arah. Musa selalu menyebut api itu dengan Tuhan. Ya kenapa? Karena memang suara itu berasal dari dalam api, dan memang Tuhan itu berasal di dalam api. Tidak mungkin ketika Musa berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan yang mengambil media api, dia mengatakan, ya api, saya akan mengikuti ajar-ajaranmu. Ya tidak mungkin, pasti Musa akan berkata, ya Tuhanku, pasti. Tidak mungkin dia akan berkata api. Sama juga seperti di zaman Yesus, firman itu sudah mengambil media manusia. Dan tidak mungkin manusianya itu kami jadikan Tuhan, sama seperti Musa. Musa tidak menjadikan apinya itu sebagai Tuhan, atau awan atau malaikat itu sebagai Tuhan, tetapi kilain yang tersembunyi di dalam media tersebut. Sama ketika zaman Yesus, ketika Tuhan sudah mengambil media manusia, maka murid-murid Yesus menuhankan Yesus itu bukan manusianya, tetapi keilahian yang tersembunyi di dalam manusia Yesusnya itu yang mereka sebut Tuhan. Itulah pengajaran yang benar, Bang Jul. Kalau Tuhan tidak bisa menunjukkan eksistensinya seperti ajaran Bang Jul, maka saya katakan itu sia-sia, Bang Jul. Jadi Bang Jul, harapan saya cepatlah sadar, menjadi orang yang bertobat. Seperti orang Kristen mengatakan bahwa mereka masihlah orang-orang yang domba tersesat. Jadi mereka belum bertobat. Jadi hari ini harapan saya, Bang Jul cepat kembali kepada ajaran Yesus yang sebenarnya, yaitu Yesus mengajarkan bahwa Allah itu esa tetapi jamak. Sesuai perkataan Yesus ya. Jadi datang Muhammad ini mengingkari ajaran Yesus, lalu Bang Jul ikuti ajaran Muhammad, Bang Jul menentang ajaran Yesus. Maka saya katakan Bang Jul cepat tobat dan kembali kepada ajaran Yesus, yaitu ajaran sesungguhnya ya. Karena hanya pada Yesuslah kita bisa mengenal Allah. Selain itu tidak ada. Amin. Haleluya. Saudara Meme, ya, Anda mengatakan Yesus itu adalah ciptaan, dan yang menyembah ciptaan itu adalah orang gila, kata Anda. Anda mau mengatakan bahwa pada diri Yesus itu ada keilahian dan itu yang Anda sembah, itu hak Anda. Tapi fakta hari ini, Kristen menyembah Yesus. Kristen menyembah Yesus. Anda mengatakan, oh tidak, kami menyembah keilahian yang ada di dalam diri Yesus. Yaitu yang Anda katakan. Tapi faktanya hari ini Anda menyembah Yesus yang adalah manusia, yang adalah ciptaan menurut Anda. Nah, sekarang apa bedanya Anda dengan orang-orang yang menyembah patung? Mereka ketika ditanyai, Anda menyembah patung? Oh tidak, kami tidak menyembah patung. Kami menyembah sisi ketuhanan yang ada di dalam diri patung tersebut. Dewa mereka bersemayam di dalam patung menurut mereka. Apa bedanya dengan Anda? Anda mengatakan orang-orang terdahulu Allah datang dalam rupa api, Allah datang dalam rupa awan dan seterusnya. Faktanya orang Yahudi tidak ada yang sujud kepada api. Tidak ada yang sujud kepada pohon. Tidak ada yang sujud kepada awan. Karena berlandaskan dengan iman Kristen bahwa Allah berdiam di dalam diri api. Sekarang Anda menyembah Yesus yang Anda akui adalah ciptaan. Dan Anda akui orang yang menyembah ciptaan adalah orang gila. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang gila. Ayo, sadar enggak Anda? Apa emang ada orang gila sadar kalau dirinya gila? Ya, buat muslim-muslim yang di grup ini ya, cepat bantu guru kalian, Gurunda Juma ya. Karena kali ini saya masih memberikan kesempatan untuk dia bertanya kepada saya dan dia menyerang ya. Ini belum sempat saya bertanya kepada dia loh ini. Untuk bertanya kepada saya saja dia sudah kewalahan ya. Jadi buat teman-teman muslim yang di grup ini silakan bantu Bang Juma, dukung dia. Iya. Bang Jul mengatakan bahwa zaman Musa itu Tuhan mengambil media api, malaikat ataupun awan ya. Tetapi orang Yahudi tidak menyembah api, malaikat ataupun awan. Ya memang benar. Itulah ajaran benar. Itulah ajaran sesungguhnya Bang Jul. Sama seperti kami orang Kristen. Sudah saya katakan tadi. Musa ketika berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan itu mengambilkan media api ataupun media awan ataupun malaikat. Apakah Musa mengatakan bahwa api itu Tuhan? Tidak. Musa tetap berkomunikasi dengan api tersebut, tetapi dia mengatakan ya Tuhan. Tetapi yang dimaksud Musa itu ya Tuhan, itu bukan berarti apinya, tetapi keilahian yang berbicara dengan Musa yang berasal daripada dalam api itu yang dikatakan Musa ya Tuhan. Sama ketika
Musa berbicara dengan Tuhan ketika Tuhan mengambil media awan. Komunikasi dua arah antara Musa dengan Tuhan. Musa selalu mengatakan, ya Tuhan. Dengan apa Musa berbicara dengan Tuhan? Ya dengan awan. Karena suara Tuhan itu berasal dari dalam awan. Tetapi yang dimaksud Musa mengatakan ya Tuhan itu bukan awannya, tetapi keilahian yang tersembunyi di dalam awan itu sudah benar. Sama seperti Yesus sudah benar. Ketika murid-murid Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan medianya. Tetapi keilahian yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesus itu disebut Tuhan. Sama, murid-murid Yesus melakukan seperti apa yang dilakukan Musa atau orang-orang Yahudi sebelumnya. Sudah benar Bang Jul. Sudah benar Bang Jul. Bang Jul saja yang salah menafsirkan. Maka saya katakan Bang Jul cepat bertobat. Yesus sudah berkata Bang Jul, hanya dialah jalan yang lurus. Hanya dia yang mengenal Bapaknya dan Bapaknya yang mengenal dia. Satu orang nabi pun atau satu orang manusia pun di dunia ini tidak akan berani menyatakannya seperti Yesus menyatakannya. Yesus berani dengan tegas dia mengatakan bahwa aku dengan Bapakku adalah satu. Aku datang dari surga. Aku mengenal Bapakku dan Bapakku mengenal aku. Siapa yang melihat aku, tidak perlu kalian melihat Bapakku, tetapi lihatlah aku ini. Hebatnya Yesus Bang. Dia yang bisa membimbing kami untuk menuju jalan yang lurus atau menuju keselamatan, karena janji-janji Yesus itu sangat luar biasa. Lalu apa yang dilakukan Muhammad yang seperti Bang Jul diikuti? Ajaran-ajaran Muhammad itu menentang ajaran Yesus, Pak. Yesus mengajarkan tentang Allah itu esa tetapi jamak. Musa mengajarkan Allah itu esa tetapi jamak. Datang Muhammad menentang ajaran Musa dengan Yesus, mengatakan bahwa Allah itu tidak jamak. Makanya hari ini Bang Jul cepatlah sadar. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bang Jul. Amin. Dengan tegas di atas Anda telah mengakui Yesus itu ciptaan, dan yang menyembah ciptaan Yesus yang berupa Yesus itu adalah orang gila. Lalu kemudian Anda memelintirnya bahwa kami Kristen tidak menyembah manusia bernama Yesus. Yang kami sembah adalah sisi keilahian yang diam di dalam diri Yesus. Yang Anda maksud ini apa? Faktanya hari ini Yesus Anda dudukkan sebagai Tuhan itu sendiri. Dengan embel-embel dia adalah anak Allah dan seterusnya. Nah, di dalam kitabnya Bani Israel, 2 Tawarik 6 nomor 18. Di situ jelas diterangkan, tetapi benarkah Allah akan diam ya di dalam diri manusia bersama dengan manusia di bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Allah. Coba, apalagi diri Yesus. Anda mengakui Yesus itu adalah ciptaan. Sebagai ciptaan dia adalah manusia. Dan diri manusia itu kecil. Sementara di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18, jangankan diri Yesus, rumah yang didirikan oleh orang-orang terdahulu, oleh para nabi terdahulu yang disebut sebagai Baitullah, atau Bait Suci, atau Betel, atau Kemah Suci, itu tidak dapat memuat Allah. Apalagi diri Yesus. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Apalagi rumah yang kudirikan ini. Rumah saja tidak dapat memuat Allah. Apalagi tubuh Yesus yang adalah ciptaan. Berarti Anda telah menipu diri Anda sendiri dengan mengatakan, kami menyembah Yesus yang adalah wujud manusia, tapi bukan manusianya. Tetapi yang kami sembah adalah keilahian yang berdiam di dalam diri Yesus. Ternyata Allah itu tidak diam di dalam tubuh Yesus. Karena jangankan tubuh Yesus, bait Allah saja tidak dapat memuat Allah. Bahkan langit yang meliputi langit sekalipun tidak dapat memuat Allah. Apalagi tubuh Yesus. Dan ingat, kalau Anda mengatakan Yesus yang Anda sembah itu bukanlah Tuhannya, bukanlah manusianya yang Anda sembah, itu bohong. Karena di dalam kitab Anda sendiri, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, di situ jelas dikatakan, diajarkan kepada Kristen, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah pencipta langit dan bumi telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Baca kitab Anda.
Jadi manusia bernama Yesus itu telah dilantik oleh Paulus berdasarkan pengajaran Lukas di dalam Lukas 2 nomor 36. Yesus yang adalah manusia telah dilantik oleh Allah menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi hari ini Anda menyembah manusia bernama Yesus karena yang manusia Yesus itu sudah dilantik menjadi Tuhan. Berarti mohon maaf, Anda harus menyadari bahwa Anda adalah orang gila yang menyembah ciptaan. Oke, abang mengatakan bahwa bait suci saja tidak bisa memuat atau tidak bisa menampung Tuhan ya. Tetapi apakah ayat itu ayat kiasan? Yang dimaksud besar itu bukan fisiknya tetapi kemahakuasaannya ya. Mungkin itu yang dimaksud. Tetapi kalau memang Bang Jul mengatakan bahwa yang dimaksud besar itu adalah fisiknya, oke. Sebutkan ayatnya biar saya lihat, coba. Saya pengen tahu sih, kadang-kadang Bang Jul ini menipu saya dengan ayat-ayat yang bukan sesuai dengan konteksnya. Coba. Sebutkan ayatnya biar saya cari di sini, coba. Ketika Yesus mengatakan Allah berdiam di dalam diriku, justru Anda memahami kata hiasan itu seakan-akan Allah itu ada di dalam diri Yesus. Sementara kitabnya Bani Israel menerangkan seperti yang saya katakan tadi, 2 Tawarik 6 nomor 18. Jangankan tubuh Yesus yang Anda akui sebagai ciptaan, yang adalah manusia, yang menyembah manusia, menyembah ciptaan adalah gila. Langit, bahkan langit yang menyelimuti langit sekalipun tidak mampu memuat Allah. Jadi pernyataan Yesus adalah pernyataan hiasan ketika dia mengatakan Allah berdiam di dalam diriku. Kemudian datang Kristen menyembah sosok Yesus dengan alasan yang di dalam diri Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Satu. Kedua, mau Anda gunakan dalil apapun, ya, Anda mau datangkan dalil apapun, yang pasti Yesus itu yang adalah ciptaan Tuhan sudah dilantik menjadi Tuhannya orang Kristen. Jadi ciptaan berupa Yesus itu sudah dilantik menjadi Tuhan. Kisah Para Rasul 3 nomor 36. Berarti hari ini Anda adalah orang gila karena karena menuhankan Tuhan lantikan daripada pengajaran Paulus dan kru. Sadar tidak Anda itu? Mana ada orang gila sadar kalau dirinya adalah gila? Ada nggak Islam yang mau debat sama saya? Saya buka StreamYard ini kalau mau. Udah, kamu bantu aja kawan kamu yang mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Dan yang menyembah ciptaan itu adalah orang gila. Bantu dong. Jangan sok-sok pintar tapi otak nggak ada. Nggak ada yang selevel debat sama saya. Nggak ada para muslim di sini yang cerdas. Nggak ada yang bisa ngalahin saya. Makanya jangan bodoh, baca Alkitab saya itu. Saat Yesus dalam perut Maria, saat Yesus masih baru dilahirkan, tidak punya kuasa apa-apa. Maka Tuhan kami itu sangat maha kuasa dan maha tidak kuasa. Makanya pelajari, jangan hanya bertanya-bertanya. Iya, ayat itu saya sudah baca. Yang dimaksud ayat itu artinya mustahil bagi manusia tetapi bagi Tuhan tidak. Itu yang dimaksud ayat itu. Artinya apa? Artinya Salomo ini mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan akan berdiam di dalam rumah atau bait Allah ini. Tidak mungkin. Yang dimaksud Salomo ini adalah pemikiran dari kemanusiaannya. Jadi menurut Salomo atau menurut pemikiran dari kemanusiaan Salomo ini bahwa itu tidak akan mungkin. Jadi ini bukan perkataan Tuhan tetapi perkataan Salomo ya. Jadi dia mengatakan bahwa dengan pola pikirnya dia berkata tidak mungkin Tuhan akan berdiam di dalam bait Allah. Tetapi buktinya ketika di Keluaran, ketika Allah berbicara dengan Musa, buktinya Allah sendiri yang berbicara dengan Musa dan dia mengambil media-media api ataupun malaikat ataupun awan, itu terbukti. Tetapi di sini perkataan Salomo. Di sini yang dimaksud adalah tidak mungkin bagi manusia tetapi mungkin bagi Allah. Itu yang dimaksud Bang Jul ya. Anda jangan berasumsi ya. Hari ini nggak ada Bani Israel menyembah api dengan alasan di dalam api ada sisi keilahian. Gak ada itu. Kalau Anda tadi
tidak bisa menjabarkan dengan ilmu, bahkan berlawanan dengan ilmu. 2 Tawarik 6 nomor 18. Silakan Anda baca di dalam 1 Raja-Raja 8 nomor 27. Di situ dikatakan sangat jelas, Allah tidak akan berdiam di atas bumi. Kenapa? Karena jangankan bumi, bahkan langit yang menyelimuti seluruh langit pun tidak dapat memuat Allah. Ngerti nggak? Lalu kemudian kaitannya dengan Yesus. Dia ciptaan yang dilantik menjadi Tuhan. Kitab Anda sudah menerangkan itu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat. Membuat itu berarti menjadikan, menciptakan Yesus. Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Coba. Jadi ajaran Kristen ini memang yang kemudian melantik manusia ciptaan bernama Yesus. Berdasarkan Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi Kristen ini menurut pemahaman Anda tadi bahwa Yesus adalah ciptaan dan yang menyembah ciptaan adalah orang gila, Anda jawab sendiri. Berarti Kristen ini adalah komunitas orang-orang tetet. Anda jawab sendiri. Karena Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yang menyembah Yesus yang adalah ciptaan itu adalah orang gila. Hari ini Anda menyembah Yesus. Dan Anda katakan bukan Yesus yang kami sembah, tetapi ilahi yang ada pada diri Yesus. Sementara dalam kitab Anda sendiri, yang Anda ambil dari kitabnya orang-orang Israel, 2 Tawarik 6 nomor 18, 1 Raja-Raja 8 nomor 27. Allah pencipta alam semesta tidak akan mungkin masuk ke dalam diri Yesus. Jangankan dalam diri Yesus, di dalam langit yang menyelimuti seluruh langit pun, itu tidak bisa membuat Allah. Apalagi diri Yesus yang adalah ciptaan kecil. Sekarang saya menunggu kapan Anda bisa sadar bahwa Anda adalah orang gila. Jawab. Iya, saya sudah berkata berapa kali, ribuan kali sudah saya katakan. Yesus itu maha kuasa, tapi maha lemah. Maha tahu, tapi maha tidak tahu. Bagaimana sih orang-orang Islam ini tidak paham? Ya, makanya otak-otak Islam ini selalu digunakan memahami Yesus yang tidak dapat dipahami itu. Dia adalah yang maha kuasa, yang datang dari surga ke dunia ini. Dia maha kuasa, tapi maha lemah. Dia maha tahu, tapi maha tidak tahu. Bagaimana sih orang-orang ini? Iya, 2 Tawarik tadi sudah saya baca ya. 2 Tawarik 6 itu saya sudah baca. Ayat itu berbicara bahwa menurut Salomo itu kan ada tanda tanya di situ Bang ya. Abang harus baca ayat itu, jangan menipu ya. Harus jelas-jelas betul menjelaskan kepada kami bahwa ini loh ayatnya benar. Tetapi menurut saya Abang salah menafsirkan di situ, karena di situ ada tanda tanya. Yang diucapkan Salomo itu ada tanda tanya. Jadi menurut Salomo nih, apakah benar Tuhan ini bisa berdiam di dalam bait Allah? Jadi menurut Salomo ini tidak akan mungkin, tetapi itu menurut Salomo. Sudah saya katakan tadi, tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Itu ayat itu yang dimaksud. Menurut Salomo itu tidak akan mungkin, tetapi bagi Allah itu akan mungkin. Kenapa saya katakan itu akan mungkin? Terbukti kok ketika di zamannya Musa, Allah berdiam di dalam api, malaikat ataupun awan. Dia berkomunikasi dengan Musa santai-santai saja kok. Apa yang tidak mungkin bagi Allah itu sudah mungkin. Itu terbukti. Yang jelas di 2 Tawarik 6 itu yang mengatakan tidak mungkin Allah akan diam di dalam bait Allah, itu perkataan Salomonya, bukan Tuhannya. Tuhan tidak pernah berkata bahwa, dengan Salomo bahwa aku tidak akan mungkin diam di dalam bait Allah. Tidak, itu perkataan Salomo, tetapi ada tanda tanya di situ, ucapan Salomo. Apakah mungkin Tuhan ini akan berdiam di dalam bait Allah? Itu yang dimaksud Bang Jul. Apa yang diucapkan Salomo itu adalah merupakan firman dari Allah. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 8 nomor 27 itu sangat jelas. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Ditegaskan lagi, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Apakah Salomo berbohong? Tentu tidak. Karena Salomo itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah.
Orang yang mendapatkan pengilhaman, orang yang mendapatkan penglihatan dari Allah, dia adalah Nabiullah. Buktinya dia ada di dalam kitab Anda. Tulisan-tulisannya Anda jadikan sebagai firman Tuhan. Berarti apa yang diucapkan Salomo ini adalah firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi atau yang melindungi atau yang meliputi seluruh langit pun tidak mampu memuat Allah. Apalagi Yesus. Anda sudah mengakui kan, Yesus itu adalah manusia, dia adalah ciptaan. Berarti tidak ada bedanya dengan manusia-manusia yang lain. Semua ciptaan. Bagaimana mungkin kemudian pencipta alam semesta nuzul masuk ke dalam diri manusia yang adalah ciptaan? Di awal sudah dikatakan kepada Anda. Yang datang kepada awan, yang datang kepada pohon, yang datang kepada api, itu adalah malaikat Allah. Pernyataan Allah kepada makhluk-makhluknya. Tapi Anda tidak mau memahami itu. Kenapa? Karena Anda ingin menjajakan Yesus yang dilantik menjadi Tuhan. Lukas 2, nomor 36. Anda tidak bisa pungkiri itu. Mau Anda kabur kemanapun, mau lari Anda menguliti dua tawarik, mau seperti apapun itu. Faktanya Yesus itu manusia ciptaan yang memang sudah dilantik oleh Lukas dan Paulus sebagai Tuhannya orang Kristen. Jadi Anda mau dapat pembenaran seperti apapun percuma. Karena Yesus yang adalah manusia itu telah dijadikan menjadi Tuhan menurut ajaran Lukas. Jadi sekarang yang Anda permasalahkan harusnya adalah Anda ini gila atau waras. Karena Anda mengatakan orang gila yang menyembah manusia. Dan hari ini Anda menyembah manusia yang adalah ciptaan. Oke teman-teman sekalian, karena misionaris ini sudah menghilang dari grup. Setelah dia membuktikan dirinya bahwa berada pada kondisi yang salah, yang sesat. Mungkin malu untuk menjawab PN. Karena baru kali ini ada orang gila sadar kalau dirinya gila. Alhamdulillah. Tadi dia katakan bahwa Yesus itu ciptaan dan yang menyembah ciptaan adalah orang gila. Lalu kemudian dia katakan bahwa kami tidak menyembah Yesusnya karena Yesus itu manusia ciptaan. Yang kami sembah adalah keilahiannya. Faktanya Yesus yang adalah manusia itu telah dilantik, telah dijadikan menjadi Tuhan. Berdasarkan kitab mereka sendiri di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang disalib itu telah menjadi Tuhan. Ya, Tuhan Allah telah menjadikan Yesus yang disalib itu menjadi Tuhan bagi Kristen. Artinya, ciptaan yang berupa manusia Yesus itu telah dituhankan karena memang sudah dijadikan Tuhan oleh Allah, kata daripada Kisah Para Rasul. Artinya bahwa mau lari kemanapun, tetap aja orang ini gila. Saya sudah saya telah memberikan dalil di dalam kitabnya Bani Israel, 2 Tawarik 6 nomor 18, 1 Raja-Raja 8 nomor 27. Bahwa Allah tidak akan mungkin berdiam di dalam diri Yesus. Berarti yang dia sembah itu adalah Yesusnya, bukan Allah. Tetapi Yesusnya yang adalah ciptaan. Maka hari ini alhamdulillah orang ini pernah mengaku sebagai misionaris, ya, dan hari ini dia telah membuktikan bahwa dia adalah orang gila yang telah menyembah ciptaan Tuhan. Saya kira cukup sampai di sini untuk sementara ya. Mudah-mudahan saudara Meme Kreme ini bisa menjadi waras kembali setelah dia sadar bahwa ternyata selama ini mereka gila, dia gila. Demikian. Sadarilah kawan Meme Kreme, sekalipun Anda misionaris, Anda makan dari pengajaran kesesatan yang Anda ajarkan kepada orang lain. Sadarilah bahwa akal Anda itu telah menyentil iman Anda. Anda dengan jujur mengakui Yesus itu adalah ciptaan dan yang menyembah ciptaan itu adalah orang gila. Hari ini Anda ingin mencoba untuk sembunyi dengan menafikan apa yang Salomo ajarkan, baik itu di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18 maupun di dalam 2 Raja-Raja 8 nomor 27. Tapi faktanya kemudian adalah Yesus yang Anda tuhankan sendiri itu membantah ketuhanan dirinya. Jangankan dia adalah Tuhan, dia dianggap baik saja, Yesus membantah itu. Maka karena itulah sadarlah sahabatku, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 lah awal daripada pengajaran yang datang kepadamu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena memang dia adalah manusia yang dijadikan menjadi Tuhan berdasarkan kitab yang Anda sebut sebagai firman Tuhan. Lukas yang bukan murid Yesus mengajarkan Anda demikian. Yesus dilantik atau dijadikan menjadi Tuhan karena dia telah memenuhi syarat menurut prediksi rumusan-rumusan gereja untuk menjadi Tuhan. Sadarlah sesadar-sadarnya bahwa yang menyembah ciptaan itu adalah orang gila.
Dan akankah Anda mau disebut sebagai orang gila sampai Anda menjemput sampai ajal Anda itu menjemput Anda itu sendiri? Sadar sebelum itu terlambat.